Baik, terima kasih teman-teman dan Kak Vina yang telah menyaksikan video presentasi kami. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan, tema yaitu racism dan power. Anggota kelompok kami ada Anzalna dengan NIM 006, kemudian Aryo Bimo, NIM 49, saya Prilia Sekar 060, saya sendiri Nurjantio 151, Jessica Papinka 152, Rama Aprilia 173, Dias Firangga 179, Rosi Hikmia dengan NIM 209, Alsena Mareska dengan NIM 210, dan Raffi di NIM 291. Yang pertama ada rasisme, definisi rasisme, kategori of rasisme, countering rasisme, power definisi, dan power in intercultural communication. Dan terakhir ada setiap temanya ada case study-nya. Selanjutnya, definisi rasisme. Kata kunci dalam konsep rasisme ini adalah superioritas yang melekat. Dalam definisi klasik oleh Leon, rasisme digambarkan sebagai keyakinan akan superioritas yang melekat pada ras tertentu, menyangkal kualitas dasar manusia dan mengaitkan dengan karakteristik fisik, bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada faktor genetik daripada lingkungan dan peluang. Masalah rasisme masih menjadi penghalang utama dalam tercapainya komunikasi antar budaya yang sukses. Selanjutnya ada categories of racism. Rasisme dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, rasisme pribadi. Rasisme pribadi adalah manifestasi dari keyakinan dan perilaku individu, atau ketika individu memiliki pandangan atau sikap diskriminatif terhadap orang lain berdasarkan ras atau etnisitas mereka. Seperti contohnya, saat di media sosial terdapat dua orang yang memiliki dua warna kulit yang berbeda, yang satu warna hitam dan yang satu warna putih. Orang yang berkulit putih ini melakukan komentar buruk pada orang yang berkulit hitam seperti, mohon maaf, hitam lu jelek. Itu merupakan salah satu contoh dari rasisme pribadi. Nah, kategori of rasisme. Yang kedua itu ada rasisme institusional, yaitu suatu bentuk rasisme yang dimana itu terjadi dalam sebuah institusi, hukum, maupun lembaga masyarakat. Nah, rasisme ini tuh terkait dengan kebijakannya, prosedurnya, ataupun prakteknya yang secara tidak langsung maupun langsung itu kayak membedakan atau menciptakan suatu ketidaksetaraan gitu dalam ras, berdasarkan ras ataupun etnisitasnya gitu. Nah, contohnya itu ada di Indonesia, yaitu saat Orde Baru, yaitu komunitas Tionghoa yang mengalami diskriminasi ataupun rasisme gitu. Nah, pada zaman Orde Baru itu banyak kebijakan dari Pak Soeharto selaku presiden pada saat itu tuh yang membuat komunitas Tionghoa tuh mengadopsi budaya Indonesia dan mengubah nama Tionghoa mereka. Nah, hal ini tuh jadi apa ya, kayak upaya untuk kayak menghapus gitu ya identitas Tionghoa dan memasukkan mereka ke dalam budaya mayoritas kita yaitu Indonesia. Dan juga pada masa Orde Baru itu banyak tempat ibadah dari agama Tionghoa seperti kelenteng itu kayak mengalami pengusakan atau dihancurkan gitu. Dan juga pada saat demo 98 itu kan banyak tokoh-tokoh orang Tionghoa yang benar-benar dijajah oleh kita gitu, rakyat Indonesia yang sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada sebab akibat, ya udah dijajah aja gitu untuk mengambil keuntungan, keuntungan yang ada di toko dari komunitas Tionghoa itu. Dan juga untuk akses pendidikan dan pekerjaan komunitas Tionghoa di Indonesia itu kadang-kadang mengalami diskriminasi juga dari hal akses ke pendidikan dan pekerjaan tuh kayak apa ya, kayak disulitkan lah soalnya kan ada stereotip dan prasangka yang dapat mempengaruhi peluang mereka gitu, kayak stereotip stereotip komunis Tionghoa tuh kan udah jelek pada zaman itu. Dan juga banyak anggota komunitas Tionghoa di Indonesia tuh kayak menghadapi keterbatasan gitu dalam hal mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, ya karena itu, karena status mereka kan masih tidak jelas tuh, masih terombang-ambing lah sebagai warga negara asing gitu di negara kelahiran mereka. Jadi dia tuh masih belum apa ya, masih belum diakuin sebagai warga negara Indonesia. Dan juga saat dia ingin menjadi warga negara Indonesia tuh kayak disusahin gitu karena mereka tuh dianggap sebagai warga negara asing gitu. Selanjutnya adalah countering racism. Untuk melawan rasisme ini, ada beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi segala tindakan rasisme. Yang pertama, itu kita bisa mencoba untuk jujur. Jadi, ketika kita berada di dalam pandangan yang rasis, kita itu perlu jujur terhadap diri kita sendiri. Meskipun terkadang hal-hal jujur terhadap diri sendiri itu sulit,
Tetapi ketika kita menghadapi pandangan rasis ini, itu merupakan langkah awal kita yang perlu kita lakukan. Nah, langkah yang kedua itu adalah menolak lelucon dan tindakan yang bersifat rasis. Tindakan menolak hal-hal yang bersifat rasis itu merupakan sebuah hal yang sederhana. Walaupun mungkin terlihat sederhana, menolak bentuk rasisme ini terkadang seseorang itu membutuhkan sebuah keberanian yang besar. Apalagi ketika berhadapan dengan keluarga ataupun teman dekat yang lagi berbagi lelucon yang bersifat rasis. Terkadang kita itu sulit untuk menghindari hal-hal seperti itu. Akan tetapi, jika kita bersikap menghindari segala bentuk rasisme ini akan memberikan sebuah bukti atau memberikan pesan kepada mereka bahwa kita itu menolak rasisme dalam bentuk apapun. Okay, next. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah untuk mengurangi rasisme adalah menghargai kebebasan. Negara tidak boleh merampas nyawa, kebebasan, ataupun hak milik seseorang tanpa proses hukum yang adil. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa kebebasan hanya dapat dipertahankan jika individu terhindar dari pembatasan politik dan sosial. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kebebasan kita hanya bisa terlindungi jika kita tidak dibatasi oleh aturan-aturan publik maupun aturan-aturan sosial yang ketat. Lalu yang terakhir, untuk melawan dampak negatif dari rasisme, penting bagi kita untuk memahami asal-usul ideologi rasisme. Rasisme, stereotip, dan prasangka seringkali tumbuh sejak dini dalam pikiran kita, seperti yang diilustrasikan oleh Maya Angelou dengan metafora mikroba yang meresap ke dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Hanya individu yang dapat membersihkan pikiran mereka dari rasisme itu sendiri. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah kita perlu nih untuk mengenali dan mengubah pemikiran kita serta sikap kita yang mungkin memiliki unsur rasisme. Kenapa hal ini perlu kita terapkan di dalam diri kita? Karena untuk memerangi diskriminasi rasial yang ada dalam diri kita sendiri. Selanjutnya ada case study dari rasisme itu sendiri. Di tahun 2020, kalau kita flashback lagi, ada satu kejadian rasisme yang sangat begitu viral pada zamannya di tahun 2020, itu kematian George Floyd dan isu rasisme itu sendiri. George Floyd, seorang warga AS yang dituding melakukan transaksi dengan uang palsu sebesar $20 oleh pegawai toko di kota Minneapolis. Kemudian pegawai tersebut meminta George untuk mengembalikan rokok yang dibelinya. Dan tak hanya dituduh memberikan uang palsu, George juga dituduh sedang dalam keadaan mabuk. Dan karena dia menolak untuk mengembalikan barang yang dibelinya, hal tersebut membuat pegawai toko memanggil 911 untuk segera menangkap George. Tak berselang lama, dua polisi datang untuk menangkap George yang sedang berada dalam mobil. Kesulitan untuk membawa George ke dalam mobil polisi, dua polisi tersebut akhirnya meminta bantuan kepada temannya, yaitu Derek Chauvin, warga kulit putih, soal kematian George Floyd karena menginjak leher George Floyd ke tanah, ke aspal, yang menyebabkan George kesulitan untuk bernafas. Dalam video berdurasi 8 menit 46 detik yang tersebar luas di internet, dalam videonya terdengar jeritan tangis dari George, yaitu I Can Breathe, di mana pada saat itu George kesulitan bernafas karena diinjak oleh Derek Chauvin ini. Karena kejadian tadi, akhirnya George Floyd meninggal dunia pada saat penangkapan tersebut. Di tangan seorang polisi menjadi pemicu demonstrasi yang terjadi di berbagai negara dengan tagar yang sangat viral pada zamannya, yaitu Black Lives Matter. Di Amerika Serikat sendiri terutama, masyarakat pendemo menuntut keadilan terhadap kematian pria berkulit hitam yang bahkan tidak melawan dan megang senjata. Kemarin ini juga menjadi puncak dari aksi protes mereka selama ini terhadap institusi polisi serta negara yang selalu bertindak rasis terhadap warga kulit hitam. Kasus ini juga membuktikan bahwa penegakan HAM di Amerika Serikat tidak ditegakkan secara merata karena perjalanan historis yang sangat panjang, di mana warga kulit hitam sering diperlakukan tidak adil, semena-mena, dan menjurus kekerasan. Bahkan tak jarang dari kasus rasisme ini sendiri menyebabkan kematian terhadap warga kulit hitam. Tindakan rasisme ini sendiri merupakan bagian dari pelanggaran HAM yang hingga kini masih terjadi dan terus terulang kembali, yang dampaknya cukup mempengaruhi pada kesenjangan di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan berbagai bidang lainnya. Dari kasus kematian George Floyd dan isu rasisme ini, yang bisa kita pelajari bahwa pada kasus ini terjadi kategori rasisme yang di luar tadi disebutin, itu ada rasisme struktural dan rasisme sistemik. Di mana rasisme struktural ini
rasisme yang terjadi dari struktur teratas hingga terbawah, mulai dari institusi hingga individu yang menyebabkan kasus rasisme ini cukup sulit untuk diurai karena kerusakan yang terjadi pada rasisme ini sangat begitu mengakar hingga ke dasar individu itu sendiri. Kemudian selain rasisme secara struktural, rasisme yang terjadi juga terjadi secara sistemik, di mana rasisme yang terjadi ini sangat menyeluruh dari horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada power divine, filsuf Jerman Max Weber. Pada intinya, kekuasaan memberikan orang kemampuan untuk mempengaruhi orang apa yang pantas dan apa yang tidak, termasuk topik diskusi, tingkat formalitas, apa yang harus digunakan, cara berpakaian dan berperilaku, dan bahkan apa yang harus dipikirkan atau diyakini untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. In intercultural communication. Jadi power memberi orang kemampuan untuk memengaruhi apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, termasuk topik diskusi, tingkat formalitas yang digunakan, cara berpakaian, cara berperilaku, dan bahkan apa yang harus dipikirkan atau dipercayai. Jumlah power yang kita miliki atau tidak kita miliki itu memengaruhi dengan siapa kita bicara, apa yang kita bicarakan, dan seberapa besar kontrol yang kita miliki saat berbicara. Mengutip dari Animal Farm, karya George Orwell bahwa semua hewan adalah sama, tetapi beberapa hewan lebih setara dari yang lain. Maksudnya gimana sih? Nah, ini sebenarnya sering digunakan secara metaforis untuk menggambarkan bahwa bahkan dalam masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan individu, mereka yang memiliki kekuasaan biasanya memiliki pengaruh yang lebih besar. Dan apa yang dilihat sebagai sumber kekuasaan dalam satu budaya mungkin gak ada hubungannya dengan kekuasaan dalam budaya lain. Kayak contohnya nih, di Inggris nih, tingkat bahasa Inggris yang digunakan sama orang-orang di sana tuh seringkali dapat dilihat sebagai tanda potensi power karena menandakan kelas dan status sosial orang gitu. Tapi dalam beberapa budaya lain, kayak kekuasaan dan status tuh dikaitin sama marga seseorang gitu. Dan bahkan tingkat pendidikan juga bisa menjadi sumber kekuasaan. Ya, bener banget nih. Kalau misalkan kita ngomongin soal rasisme, pasti nggak jauh yang dari nama katanya power. Terus juga ibaratnya kalau misalkan kita punya power, kita itu punya kuasa. Kuasa dalam hal apa sih? Kuasa dalam mempengaruhi tindakan, omongan, dan sikap seorang atau kelompok orang. Misalkan kita punya power atau kuasa di dalam suatu kelompok, pasti kita akan bisa mengendalikan kelompok tersebut. Gitu. Terus juga ngomongin soal rasisme juga, power sendiri tuh nggak jauh yang dari namanya mayoritas dan minoritas. Nah, di Amerika sendiri pun laki-laki kulit putih yang lebih tua secara historis menikmati lebih banyak kekuasaan dalam interaksi sosial daripada perempuan atau kelompok minoritas. Nah, juga di Amerika Serikat pun sendiri mengajarkan bahwa dari kecil tuh kita harus menjadi penguasa. Mereka menginginkan kekuasaan dan berpikir bahwa mereka pantas mendapatkannya, tetapi tidak ingin orang lain memiliki kekuasaan atas mereka. Nah, di sini terlihat bahwa power ini sangat berpengaruh besar terhadap rasisme itu sendiri. Selanjutnya ada studi kasus tentang power in cultural communication, yaitu pengaruh K-drama terhadap bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. K-drama merupakan drama televisi Korea dengan format miniseri yang diproduksi menggunakan bahasa Korea. Masuk dan berkembangnya K-drama di Indonesia menyebabkan makin banyak komunitas pecinta drama Korea yang berkembang di Indonesia. Ketertarikan generasi milenial terhadap K-drama membuat mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan identitas Korea mereka melalui bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa Korea. Dalam konteks tersebut, industri hiburan Korea memiliki kekuasaan terhadap generasi milenial di Indonesia, di mana mereka dapat mempengaruhi generasi milenial, bahkan ada yang sampai di tahap obsesi dengan budaya Korea. Akibat dari banyaknya generasi milenial yang tergila-gila terhadap K-drama membuat penggunaan bahasa Indonesia pada kehidupan sehari-hari semakin memudar dan cenderung tergantikan dengan bahasa Korea. Dalam konteks komunikasi antar budaya, penting bagi kita untuk menyadari perbedaan pendekatan budaya terhadap kekuasaan dan berusaha untuk meminimalisir pengaruhnya sebisa mungkin agar budaya lokal yang kita miliki tidak terkikis. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.